Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa mengikuti agenda kita pada hari ini, membahas terkait dengan the importance of education. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat Nabi junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti agenda kita pada hari ini. Apa sih sesuatu yang benar-benar kita butuhkan? Sesuatu yang punya peranan penting terkhususnya bagi anak bangsa. Ya, hal tersebut adalah pendidikan. Secara sederhana, pendidikan itu dapat kita artikan sebagai proses pembelajaran untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar tahu, tapi kita juga harus mengerti, harus paham, dan juga berindikasi pada kritis dalam berpikir. Jadi pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan bagi manusia, maka sudah seharusnya nih kita menaruh perhatian penting di sana gitu. Pendidikan itu punya peranan penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya pendidikan sudah tidak diragukan lagi, di mana di setiap negara menitik beratkan sektor pendidikan ini dalam membangun negaranya. Dan bisa dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan titik tumpu yang menentukan maju atau mundurnya sebuah negara. Berbagai negara, terusnya negara maju, itu telah membuktikan bahwa pendidikan nyatanya memiliki kontribusi dan andil yang besar dalam peningkatan kualitas bangsa. Hal itu dikarenakan pendidikan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan sumber daya manusia. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pula. Tak dapat kita pungkiri bahwa memang dewasa ini itu masih banyak sekali masyarakat yang punya asumsi bahwa pendidikan itu nggak penting. Dan dapat kita lihat bahwa memang Indonesia ini masih mengalami ketertinggalan jauh dibandingkan negara-negara lain di dunia. Terlebih semenjak pandemi ini, banyak sekali anak-anak yang memutuskan berhenti sekolah dengan alasan tersendiri. Padahal, masa anak-anak ini merupakan masa yang paling tepat dalam upaya pengembangan agar anak ini dapat berkembang lebih optimal. Karena merekalah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini. Dan itu bukan tanpa alasan. Pasti akan ada faktor-faktor penyebab yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Apa aja sih penyebabnya? Yang pertama, perbedaan perlakuan pendidikan untuk masing-masing wilayah di Indonesia. Nah, faktor ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan atau bahkan ketimpangan pendidikan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Wilayah yang terdapat di dekat pusat kota, industri, ataupun perdagangan itu punya kualitas pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain yang terpelosok dan terisolasi. Faktor yang kedua, kurangnya sarana dan juga prasarana yang memadai untuk menunjang keberlangsungan pendidikan. Contohnya aja, masih banyak gedung sekolah yang belum memadai di beberapa sekolah, terkhususnya yang terdapat di wilayah 3T, tertinggal, terjauh, dan terisolasi. Jadi ketersediaan sarana dan prasarana itu juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi nggak cuma tenaga pengajarnya, nggak cuma muridnya, namun juga sarana dan prasarana yang menjadi penyokong di belakangnya. Faktor yang ketiga, kurangnya semangat dan motivasi pada pelajar. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat krusial, menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya. Keinginan dan semangat para generasi muda sekarang ini itu sudah sangat merosot. Banyak yang putus sekolah dengan alasan yang sama, seperti terkendala biaya, karena merasa pendidikan itu gak penting, pengaruh lingkungan, dan lain sebagainya. Dampak terbesar yang timbul dari rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu adalah rendahnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas, memberikan dampak berkelanjutan pada perkembangan negara. Rendahnya kualitas pendidikan berindikasi pada sulitnya negara kita terlepas dari jeritan krisis yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini. Seperti yang dinyatakan juga oleh Bordi, bahwa tanpa pendidikan, masyarakat nggak bisa melanjutkan kehidupannya. Karena melalui pendidikanlah masyarakat diikat dalam kesepakatan.
adat istiadat, peraturan, dan juga norma yang diturunkan. Dan di dalam regulasi kehidupan, banyak peran penting pendidikan yang tidak dapat digantikan bidang lain. Maka berpijak pada alasan ini, maka sudah seharusnya di masa pandemi ini, ketika sektor lain sudah diberikan kelonggaran, setidaknya pendidikan juga harus diberikan kelonggaran, karena memang ini adalah titik tumpu dari sebuah negara gitu. Di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, sudah seharusnya para generasi muda itu mampu mengembangkan pendidikan supaya tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dan untuk memajukan peradaban, sudah seharusnya kita mengedepankan pendidikan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menanamkan kesadaran terkait pentingnya pendidikan tersebut, terutama bagi anak-anak sebagai penerus bangsa pada masyarakat. Karena berdasarkan beberapa survei yang membuat banyak anak tidak bersekolah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, terlebih ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu, yang menjadi permasalahan utama yang membuat banyak anak putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah adalah dari lingkungannya, terutama keluarga. Bahkan tidak jarang anak-anak menerima stigma negatif yang semakin membuat keinginan dan semangat melanjutkan pendidikan itu semakin hilang. Contohnya saja yang sering kita dengar, banyak anak yang terpengaruh karena ucapan, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, atau ujung-ujungnya gini-gini aja. Terlebih lagi bagi perempuan, semakin terjadi penyudutan gitu. Perempuan selalu dilemahkan. Perempuan buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, itu ujung-ujungnya tetap bakalan jadi ibu rumah tangga yang kerjaannya sumur, dapur, kasur, dan berbagai stigma negatif lainnya. Keluarga sejatinya adalah support system terdekat bagi anak. Makanya yang perlu dibenahi terlebih dahulu itu adalah kesadaran orang tua. Sebagai orang tua yang baik, maka hendaknya kita membimbing anak tersebut untuk menjalankan pendidikan mereka, bukan memberikan stigma yang justru semakin menyudutkan anak. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga itu semua dapat mengembalikan mindset kita bahwa memang pendidikan itu amat sangat penting dan bisa menggerakkan orang-orang tua di luar sana untuk lebih mengedepankan pendidikan bagi anak-anak. Dan untuk yang hadir hari ini, pasti saya yakin banyak generasi muda yang pada kesempatan kali ini juga turut hadir. Maka ada satu hal yang harus kita ingat teman-teman, bahwa pendidikan adalah paspor utama untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Stop terpengaruh dengan hal-hal yang menjatuhkanmu. Karena omongan orang itu akan selalu ada, akan selalu mengikuti kita. Dan sebagai penutup pada kesempatan kali ini, lebih baik kita berkeringat hari ini daripada kita harus bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tuanya. Dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak merayakan kesuksesannya di masa depan. Pay today, try tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, gak ada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya. Sehingga akan ada hal yang nantinya kita banggakan di esok hari. Anak muda jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada dua pilihan bagi kita, berubah atau kita yang tertinggal. Salam hangat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.